Sakit kepala. Oh gitu. Ya kita doakan supaya Yusuf cepat sembuh. Oke anak-anak, sebelum belajar siapkan dulu bukunya. Pulpennya apa kabar pulpen? Apakah ada pulpen? Oke. Anak-anak, hari ini kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, ada yang sudah kenal? Oke. Ya. Apa sih itu coding? Apa katanya coding, Nak? Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Oke. Proses mengkonversi itu apa? Kalian pernah mengkonversi satuan Fahrenheit ke derajat Celcius? Iya, apa Nesya? Mengubah, betul sekali, mengubah keinginan manusia kita menjadi dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Jadi coding itu bahasa yang dimasukkan, prosesnya itu namanya pemrograman. Kalian sering kan lihat di Facebook itu, ayo yang minat pemrograman silakan daftar les gitu kan. Nah, kalian pernah lihat iklan penyapu otomatis? Dia kan bulat kan, terus dia tuh jalan. Nanti kalau sudah ketemu sesuatu mentok, dia belok. Nanti kalau ketemu mentok lagi, dia belok lagi. Kok dia bisa belok sendiri ya? Ketemu dinding dia belok, ketemu apa mentok dia belok. Menurut kalian mereka si mesin itu jalan sendiri atau ada yang mengontrol? Nah itu adalah salah satu contoh dari adanya coding. Jadi sebelum dibuat itu mesin penyapu lantai otomatis itu ada coding, ada bahasa yang dimasukkan. Jika kamu terbentur maka belok. Nah itu coding bahasa manusia supaya dimengerti oleh komputer seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Oke, lanjut. Kecerdasan artifisial. Coba baca dulu satu orang. Kecerdasan buatan artifisial intelijensi atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia. Contoh ChatGPT, AI, Google Assistant. Kayaknya ini dibaca tadi sudah ada yang ngomong dalam hati. Kayaknya saya udah pakai deh. Ada yang punya Google Assistant? Ada ya di HP? Iya. Apa yang terjadi ketika kalian menggunakan Google Assistant? Apa? Gimana sih Google Assistant itu? Bekerja itu seperti apa Google Assistant? Ayo, yang pernah pakai Google Assistant, apa yang terjadi ketika kalian membuka Google Assistant? Bisa apa maksud itu? Iya. Nih, Ibu bukakan Google Assistant ya. Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Bisa nggak kamu berpuisi pagi ini? Puisi untukmu dari aku, asisten Google. Ada sebuah permintaan kecil dariku, yaitu sebuah puisi dari dirimu. Semampumu akan kurangkai karya indah untukmu. Ku nikmati waktu yang ku perlukan untuk menciptakan puisi.
kasih Google. Inilah tujuan saya ada di sini. Kamu bisa tunjukkan rumah sakit terdekat di daerah sini. Saya menemukan 2 tempat di dekat Anda. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Muara II. Yang kedua yaitu RSUDK, Oku Selatan. Oke, terima kasih. Inilah tujuan saya ada di sini. Oke, nah itu adalah Google Assistant. Ada yang sudah punya di HP? Ada ya. Nah itu contoh dari Google Assistant. Ditanya jawab terus gitu ya. Nah itu. Jadi itu adalah program komputer ya yang dibuat oleh manusia. Nah, manusia loh yang buat, bukan Tuhan ya. Manusia yang membuat itu supaya dia tuh bisa berpikir bagaimana cara berpikirnya manusia. Jadi walaupun ada teknologi secanggih ini, yang mengendalikan tetap manusia. Ingat ya, kalau ada teknologi canggih itu ibarat mata pisau. Ketika teknologi itu digunakan untuk hal baik, maka dia akan bermanfaat. Tapi kalau teknologi itu digunakan untuk hal yang buruk, pasti dia akan berdampak buruk juga. Gitu ya. Oke. Ada yang pernah menggunakan cici? Cici. Oh, ini kemarin nih. Ya, gimana cara menggunakan cici? Oh, dipoto. Soalnya dipoto. Tuh. Nah itu soal dipoto nanti diminta jawabannya muncul sendiri gitu ya. Tapi ingat seperti kata ibu tadi bahwa ketika menggunakan teknologi itu ada etikanya, ada adabnya. Mentang-mentang ini teknologi, ada soal dipoto tidak diperiksa dulu. Teknologi kan bisa salah juga nah. Gitu ya. Pokoknya saya percaya 100% deh sama yang namanya teknologi disalin. Udah disalin, nggak dibaca, nggak dipahami, akhirnya dia nggak ngerti apa yang dijawab sama teknologi itu. Pas ditanya, kamu ngerti nggak? Enggak. Nah itu berarti menggunakan teknologinya tanpa adab atau tanpa etika. Tetap, karena adanya teknologi itu pekerjaan kita itu dipermudah, tetapi kita harus punya adab. Kita kan yang belajar bukan teknologi, jadi diperiksa lagi. Oh benar nih, ini pangkat ini dikali ini, pangkat ini begini jawabannya. Nah, gitu ya, diperiksa lagi. Oke. Nah ini metode pembelajaran coding. Jadi walaupun tadi menggunakan teknologi, belajar coding itu tidak mesti pakai alat elektronik atau komputer ya nak ya. Ada yang bisa digunakan tanpa menggunakan komputer atau alat elektronik, itu namanya unplug cara belajarnya. Pakai apa? Ya pakai pensil, pulpen, karton, kertas bisa. Nanti kita belajar ya. Kalau menggunakan elektronik namanya plug. Itu pakai HP seperti tadi ya. Pakai komputer seperti itu. Nah, hari ini yang akan kalian pelajari pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir komputasional. Bagaimana cara berpikir komputasional? Nah, tujuannya hari ini Nina. Setelah belajar hari ini kalian akan menjelaskan pengertian berpikir komputasional itu apa sih gitu ya. Kemudian kalian bisa mengelola data dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Apa lagi Nina? Berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Logis dan sistematis. Sistematis. Jadi bagaimana nanti kalau ada data, hal
ulangan harian, ada 10 soal. Soal itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Agar kalian tidak kehabisan waktu, misalnya ibu hanya memberikan waktu 30 menit untuk 10 soal. Apa yang harus kalian lakukan agar soal itu selesai dalam 30 menit? Apa Geza? Kerjakan dulu yang mudah. Sudah itu yang sedang, baru yang terakhir ya. Betul. Tepuk tangan untuk kita. Nah itu salah satu cara berpikir komputasional. Dikerjakan dulu dari yang kecil, yang dipecah dulu. Ini yang termudah nih. Baru agak sulit, baru sulit itu terakhir. Tuh ya. Tuh. Kemudian dunia ini semakin digital. Betul tidak dunia ini semakin digital? Betul. Apa-apa tinggal main klik, tinggal main tekan tombol, selesai. Oke. Nah, ini dia fokusnya pada 4 pilar berpikir komputasional. 1 ada yang namanya dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, dan 4 algoritma. Ya. Keempat ini akan kalian pelajari. Ini adalah cara berpikir komputasional. Untuk memahami keempat pilar berpikir ini, ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Ini karena kebetulan sudah 4, jadi satu garis ini satu kelompok ya. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya kalian harus berpikir secara komputasional. Oke, siap ya? Siap. Ya. Ibu bagikan dulu. Ini adalah LKPD kalian. Nih ada identitas. Oke, ini tujuannya tadi sudah ibu sampaikan. Nah, kalian berarti harus membaca dulu petunjuk pengerjaan LKPD. 1. Bacalah permasalahan yang disajikan dengan cermat. Mana masalahnya ini? Nih, sekolah memiliki 30 siswa dengan hobi yang berbeda-beda. Bagaimana cara menyusun pengelompokan ekskul yang efisien? Efisien itu tidak membutuhkan banyak waktu maksudnya ya. Berdasarkan hobi siswa dengan berpikir komputasional. Jadi ada 30 siswa punya hobi yang berbeda. Bagaimana supaya hobi itu bisa kita kelompokkan menjadi ekskul? Paham ya? Kalian kan ada yang hobinya nyanyi, ada yang nari, ada yang olahraga, gitu. Gitu. Datanya sudah ada. Ini ya. Datanya ini. Nah, data 30 siswa hobinya. Ahmad Roni gerak jalan, Aldo Ardiansyah pulsa. Ini adalah 30 hobi siswa. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu menggunakan langkah berpikir komputasional. Ini langkahnya. 1, dekomposisi, ada tabelnya gitu ya. Lengkapi tabel dan pertanyaan pada LKPD ini. Yang keempat adalah presentasi. Betul ya. Silakan, boleh langsung diskusi isi tabel-tabel yang ada di LKPD. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Ya, betul. Ini benar apa?
Aurel, Alia, dan Cinta ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langkah pertama, kami melihat data hobi siswa. Yang kedua, kami mengelompokkannya menjadi kelompok kecil, seperti menari, tekan 4 siswa, futsal yang beranggotakan 4, bola kaki 4, menggambar 3, bernyanyi 3, baris berbaris 3, pramuka 2, bermain alat musik 2, voli 1, dan bulu tangkis 3. Selanjutnya, kami mengamati ada beberapa hobi yang dapat dijadikan ekskul yang sama. Seperti menari menjadi ekstrakurikuler seni, futsal menjadi olahraga, bola kaki menjadi olahraga, menggambar menjadi seni, bernyanyi menjadi seni, baris berbaris menjadi pramuka, pramuka tetap menjadi pramuka, bermain alat musik seni, voli olahraga, bulu tangkis olahraga. Yang keempat, kami menyederhanakan data ekstrakurikuler. Seperti ekstrakurikuler olahraga berjumlah 12 siswa, seni berjumlah 12 siswa, dan pramuka berjumlah 6 siswa. Dan terakhir, kami membuat langkah-langkah pengelolaan data secara teratur. 1. Mendata hobi siswa. 2. Mengamati pola yang muncul dari data dan mengelompokkan menjadi data kecil. 3. Memisahkan hobi siswa ekstrakurikuler. 4. Menulis semua jumlah hobi siswa ekstrakurikuler. Ada yang mau menanggapi hasil presentasinya Nasya? Sudah sama. Bagaimana dengan kelompok lain? Sudah sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke. Cukup? Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, anak-anak, itu tadi luar biasa presentasi dari kelompok 2, dan alhamdulillah sudah sama dengan kelompok yang lainnya ya. Jadi kita kembali ke sini nih. Tadi kalian menggunakan langkah berpikir komputasional. Jadi dari data yang sudah kalian diskusikan, menurut kalian apa kesimpulan dari dekomposisi? Oke, Desir. Pecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Betul sekali. Tadi datanya ada banyak sekali. Dikelompokkan jadi kelompok kecil. Menari dihitung ada berapa jumlahnya. Menyanyi, melukis ya, menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian apa yang kalian simpulkan dari pengelolaan pola? Yang jawab? Bunga? Mengelompokkan hobi yang dapat dijadikan ekskul yang sama. Mengelompokkan hobi yang dapat dijadikan ekskul yang sama. Oh, kalau begitu dilihat polanya ya. Kalau menari, melukis, bernyanyi, ini kayaknya kalau dikelompokkan bisa jadi ekskul yang sama, yaitu ekskul seni. Segala cabang olahraga, permainan bola, bisa dimasukkan ke hobi olahraga. Selanjutnya, apa yang kalian simpulkan tentang abstraksi? Menyederhanakan data. Oke, dari data yang sudah dikelola lebih sederhana lagi. Oh, ternyata dari hobi itu ada 12 orang yang hobinya apa tadi, Nak? Olahraga. 12 orang hobinya menjadi ekskul seni, dan 2 orang hobinya bisa dijadikan ekskul pramuka. Ya, abstraksi itu berarti menyederhanakan data. Terakhir, apa menurut kalian kesimpulan dari algoritma? Ya, Kakak. Menyusun langkah-langkah dalam membuat mengelompokkan data. Menyusun langkah-langkah dalam pengelompokan
Betul. Nah, algoritma ini nak harus lengkap, harus tersusun rapi. Jangan sampai nanti kalian abstraksi dulu baru dekomposisi. Itu salah, algoritmanya tidak tepat. Seperti itu ya. Atau pengelolaan pola dulu baru abstraksi, nggak boleh. Jadi menyusun langkahnya itu dari seperti yang presentasinya kelompok 2 tadi. Data itu dilihat, dibaca dulu, dikelola dulu, dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi tidak boleh acak-acakan, harus teratur. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Nih, kalau begitu, apa manfaat berpikir komputasional dalam kegiatan ini? Ayo, Fadiza. Membantu memecahkan masalah yang sulit sehingga menjadi sederhana. Betul sekali. Tepuk tangan untuk itu. Oh, ternyata berpikir komputasional itu membantu menyederhanakan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Oke, kalau begitu bisa tidak berpikir komputasional ini digunakan untuk memecahkan masalah lain? Bisa? Bisa. Ada yang bisa ngasih contohnya apa? Untuk apa berpikir komputasional? Bisa. Ada banyak buku di perpustakaan ya. Bukunya tuh acak-acakan belum tersusun. Nah ini berpikir komputasional ini bisa digunakan dengan cara apa? Dikelompokkan dulu nih. Misalnya buku IPA ada berapa puluh buku, buku fisika ada berapa puluh buku, gitu ya. Dikelola dulu datanya, dipecah-pecah dulu. Iya, sehingga buku IPA ternyata ada 200 buku misalnya. Buku seni ada 20. Sehingga kalian bisa menghitung tuh nanti etalase yang digunakan seberapa lebar, seberapa banyak buku yang masuk bisa berapa banyak. Gitu ya. Seperti itu. Oke? Itu tadi kalian jadi sudah bisa ini memahami tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang algoritma. Jadi kita belajar model-model robot ya. Algoritma tadi kan menyusun langkah-langkah yang sistematis. Bagaimana nanti kalau kalian berperan sebagai robot? Ya, untuk membuat algoritma. Hari ini cukup. Kita tutup dengan